Salam mahasiswa yang dikasih Tuhan, kita melanjutkan perkuliahan kita. Kita masuk pada pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang teknik pengumpulan data. Ini adalah bagian dari bab 3 yang harus kalian lengkapi dan harus kalian tambahkan, bahwa teknik pengumpulan data ini sangat penting terkait dengan apa sih yang harus saya lakukan ketika nanti jalannya penelitian ini. Apa sih yang harusnya saya kerjakan ketika penelitian ini. Nah, ini disebut teknik pengumpulan data. Data itu bisa apa saja? Ya, data itu bisa literatur. Nah, kemungkinan literatur sudah kalian kumpulkan di bab 2. Jadi saya tidak perlu membahas itu. Kalau mengumpulkan literatur jelas lah ya, harus dari jurnal yang terkredibel, kemudian tidak pakai WordPress, tidak pakai Wikipedia dan seterusnya. Nah, itu untuk pengumpulan data yang bersifat literatur. Lalu selain pengumpulan data yang bersifat literatur, kita ada teknik pengumpulan apa? Nah, ini yang akan saya jelaskan dalam penelitian bab 3. Anda harus mencantumkan ini, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama itu interview. Bahasa Inggris yang dari bahasa Indonesia wawancara. Nah, dalam penelitian kualitatif, siapa sih yang bisa kita wawancara? Maka syarat terjadinya atau syarat interview ini adalah subjek itu adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, tentang apa yang dikaji. Misalnya nih, penelitian fenomenologis mau mencari tahu tentang persepsi seorang ibu yang memiliki anak tunggal. Ya berarti Anda harus mewawancara semua ibu-ibu yang memiliki anak tunggal, karena dia yang tahu pengalaman yang dialami. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Otomatis kalau ibu itu memiliki anak tunggal, berarti apa yang dikatakan itu benar dan dapat dipercaya kalau dalam konteks tadi. Kemudian interpretasi subjek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti. Maksudnya gini loh, saya ini mau menanyakan tentang apa sih? Misalnya pandangan ibu yang memiliki anak tunggal, pandangan kemampuan finansialnya. Maka harapannya ibu itu nanti juga akan menjelaskan tentang kemampuan finansial yang sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Nah, hal inilah yang harus mendasari ketika Anda memilih wawancara atau interview. Misalnya kebudayaan, yang tahu tentang tradisi mana ini, ya Anda harus tanya atau interview kepada mereka yang melakukan tradisi tersebut secara konsekuen. Nah, itu adalah syarat ketika Anda melakukan interview. Nah, jenis wawancara itu ada interview secara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur itu Anda tinggal tulis dulu pertanyaannya. Misalnya, apakah Anda setuju penggunaan borak dalam bakso misalnya? Maka sudah ada pilihannya. A, sangat setuju. B, tidak setuju. C, sangat tidak setuju. Dan itu Anda tanyakan secara wawancara. Nah, itu adalah yang disebut dengan wawancara secara terstruktur. Nah, ini modelnya seperti kuesioner, tapi ini ditanyakan secara langsung, tidak disebar. Kebanyakan penelitian kualitatif menggunakan yang kedua ini, wawancara tidak struktur. Jadi ini semacam seperti petualangan, piknik. Tapi meskipun wawancara tidak terstruktur, maka Anda tetap harus menuliskan instrumennya. Kira-kira poin-poin apa saja sih yang Anda akan tanyakan? Meskipun nanti pertanyaannya akan melebar dan meluas, tergantung maksud dari peneliti inginnya mengkaji tentang apa. Jadi meskipun Anda menulis wawancara tidak struktur, misalnya Anda ini sedang mengkaji tradisi Manine yang ada di daerah Bituang, meskipun Anda orang Mengkenik dan Anda tidak tahu di mana di sana bagaimana, maka Anda tetap harus menulis instrumennya. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang siapa saja yang melakukan tradisi tersebut. Kedua, bagaimana prosesinya. Bagaimana proses itu nanti akan mungkin bisa lebih dalam lagi ditanyakan. Contohnya seperti
bagaimana prosesinya, bagaimana urutannya, siapa saja yang terlibat, apa syarat orang-orang yang boleh terlibat, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan wawancara tidak struktur. Dan Anda harus tetap menuliskan instrumen penelitiannya. Dengan kuesioner. Kuesioner ini sering dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Apakah kualitatif tidak boleh? Jawabnya boleh. Penelitian kuantitatif itu yang pakai angka-angka ya. Dan kuesioner ini cukup susah untuk membuatnya karena harus ada validasi instrumennya. Jadi dapat berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Apabila jumlah cukup besar, dapat berupa negatif positif, tidak mendua, hindari pertanyaan yang tidak mengarahkan. Misalnya seperti ini, tanggapan mahasiswa terhadap kuliah online di pandemi COVID. Pandangan mahasiswa ya kan aja. Maka Anda bisa menyebarkan kuesioner itu dari 3.400 mahasiswa ya kayak Toraja, Anda bisa mengirimkan kuesionernya pada sekitar mungkin 300 mahasiswa. Dari itu nanti akan menjadi data yang cukup valid. Nah, pengamatan yang selanjutnya itu observasi. Ya, observasi itu hanya melihat. Jadi kalau Anda ingat pelajaran di SMA, ketika Anda pernah menumbuhkan biji kecambah ini, pasti setiap hari Anda akan melihat pertumbuhannya yang dari 3 cm tambah lagi menjadi 4 cm, 4,5 meter, dan demikian juga observasi. Tapi yang kita amati ini adalah keadaan sosial atau perilaku warganya. Jadi Anda datang melihat, misalnya Anda melihat tradisi mani ini, Anda lihat prosesinya bagaimana, hubungan satu orang dengan lain bagaimana. Yaitu observasi. Nah, observasi itu terdiri atas observasi berperan serta, jadi peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari, dan observasi non-partisipan, tidak perlu terlibat langsung tapi dapat mengamati. Contoh, kalau Anda mengobservasi mahasiswa IAKN Toraja, kalau Anda adalah seorang mahasiswa maka Anda sebut dengan observasi berperan serta atau observasi partisipan. Tapi kalau yang mengobservasi saya, dosen, maka itu disebut observasi non-partisipan. Kemudian ada observasi terukur dan observasi tidak terukur. Itu seperti dengan wawancara terstruktur dan tidak struktur. Jadi kalau observasi terstruktur ya sudah ditentukan apa saja yang dilihat. Tapi kalau tidak terukur, ya Anda tidak tahu di sana itu keadaannya gimana, maka Anda akan datang ke sana dan Anda akan melihat dan akan berkembang sampai mendetail. Nah, sebenarnya ada itu jenis-jenis dalam pengumpulan data. Ada wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang paling susah adalah kuesioner. Beberapa pertemuan saya menjelaskan kuesioner ini hampir 3 kali pertemuan, tapi ini hanya diringkas dalam 1 pertemuan. Semoga Anda bisa mengembangkan ilmunya. Ada wawancara, kuesioner, dan observasi. Tapi di tengah dalam ketiga itu Anda juga perlu memikirkan yang disebut ini triangulasi. Triangulasi ini disebut dengan menggabungkan teknik pengumpulan data dari sumber yang sama. Jadi ini akan meningkatkan pemahaman peneliti. Triangulasi ini maksudnya seperti ini. Misalnya Anda melakukan wawancara, Anda mau mewawancara kasus yang cukup polemik misalnya bagaimana penyaluran bantuan yang efektif di Lembang. Jika Anda mewawancara Lembang, pasti dia akan memberikan hal-hal yang positif. Kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang negatif. Maka triangulasi ini akan mencoba untuk mengecek. Maka Anda perlu mewawancara warga yang diterima, mungkin akan jajaran gereja, jajaran yang lainnya. Tujuannya apa sih triangulasi? Triangulasi itu untuk mengecek atau mengcross-checkkan data. Jadi dari pendapat A, B, dan C, kira-kira ada garis tengah atau benang merah apa. Nah, itu yang disebut triangulasi. Nah, triangulasi itu dari satu metode Anda bisa kembangkan, metode wawancara Anda bisa kembangkan subjek yang akan diteliti. Atau bisa juga Anda mengembangkan misalnya dari subjek yang Anda teliti, satu orang ini Anda bisa lakukan dengan observasi, kuesioner, dan wawancara. Jadi ada 2 macam triangulasi.
Satu metode Anda berikan kepada 3 subjek yang berbeda, 3 golongan subjek yang berbeda, atau 3 metode Anda lakukan pada satu subjek yang Anda pilih. Jadi itu perbedaan dari triangulasi. Semoga Anda memahaminya. Tuhan Yesus memberkati.